Hey there, everyone, Noel. Jadi sudah lama banget gua nggak upload video di YouTube. Ya kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. Kenapa sih gua nggak upload lagi video di YouTube? Ya memang karena gua baru S1 dan kayaknya waktu itu juga gua baru broken heart. Dan gua ingin hari ini melakukan sesuatu yang mengguncang hidup gua. Dan akhirnya gue tidak jadi S1. Gak sesuai prediksi gitu aja lah. Ya waktu itu gue sekolah selesai di tamatan SMA Sederajat, terus lanjut S1, ya kepinginnya emang sekolah lagi karena gue ingin di sini menaikkan taraf kehidupan gitu. Karena waktu itu juga ya gue ingin bekerja dengan reader yang cepat emang. Celah cepat readernya. Tahu lah ya kita generasi milenial gitu. Pinginnya reader cepat itu. Jadi gue lebih memfokuskan waktu gue ke project-project fotografi dan videografi yang memang langsung ada duitnya gitu. Ya yang kita tahu bahwa di YouTube itu kan nggak langsung cair gitu duitnya. Harus melewati beberapa proses untuk mendapatkan itu semuanya kan itu. Jadi kita look back ke video-video gue sebelumnya, ada video emang nggak jelas sih. Video campur-campuran karena di situ hanya untuk apa ya? Ide-ide kreatif gue pengen uploadkan buat mungkin siapa tahu bermanfaat buat orang lain kan gitu aja. Jujur memang bulan-bulan lalu gue itu kayak pengen mencoba di YouTube lagi gitu. Ya cobalah mulai lagi walaupun belum lulus S1 biar kelihatan sibuk gitu aja. Tapi cuma kalau mau wisuda zaman sekarang itu gimana ya? Udah online, terus kamu pakai toga di rumah lo gitu, terus diatur backgroundnya sebaik mungkin, lo sendiri yang masang, lo sendiri juga yang bongkar, terus lo juga yang bayar. Untuk apa gitu men? Jadi gue memutuskan untuk mengundur wisuda dulu, walaupun teman-teman udah wisuda, gue sendiri yang hari ini masih belum wisuda ya nggak apa-apa lah. Nunggu wisuda offline aja yang grade-nya enak gitu. Ya setelah gabut di beberapa bulan itu, ya asik juga ketika aktifin lagi YouTube gitu. Kayaknya berpikiran seperti itu. Gua sekedar buat sharing-sharing aja sih karena kita tahu balik lagi ya ini it's a non-return job guys ya. Jadi ini adalah job memang benar-benar mengasihkan gitu karena capek bener asli, capek bikinnya sumpah, ngeditnya dan sebagainya, tapi sangat asik. Nah dan di sini juga sempat berpikir bahwa harus start sebelum lulus wisuda gitu. Jadi udah ada punya apa ya ide-ide kreatif yang memang sudah tersalurkan sebelum wisuda gitu. Gimana ya kalau waktu itu pemikiran gua pada saat itu memang kacau-kacaunya banget itulah. Ya itulah tadi ada broken heart dan sebagainya. Kalau ditanya ngapain main YouTube bang, gua juga ya gimana ya, sebenarnya ya nggak pengen jadi YouTuber gitu loh, tapi gimana lagi gitu, pengen jadi platform YouTube gue itu sebagai portfolio aja gitu, atau mungkin sebagai platform gue belajar untuk mengasah skill fotografi gue, videografi gue, atau skill editing gue gitu. Jadi bisa tersalurkan gitu. Ya jujur sebenarnya gue tidak ada kepikiran terjun ke YouTube gitu ya. Nggak pengen apalah istilahnya. Kadang-kadang orang mandang kan di YouTube pengen kaya dan sebagainya, pengen terkenal dan sebagainya. Enggak sih. Tapi terkenal siapa ya yang nggak pengen gitu loh, lumayan dapat cubit-cubitan orang. Terus beberapa bulan ini kemana gitu. Ya gitulah. Ya menyibukkan diri. Terus ya bukan belajar juga sih, tapi dulu buat konten kayak gitu orang jadi bilang bisa ya kamu ternyata buat konten ya. Jadi beberapa bulan itu ya editor yang besar ya job-job edit walaupun beberapa yang lumayan besar dari situ sih bisalah buat untuk modal jalan-jalan sama doi gitulah ya gitu. Gua tidak upload di YouTube
tidak upload di YouTube, kadang juga masih aktif juga di Instagram, karena di Instagram ada likewise flip karena daripada YouTube ya sibuknya di bulan-bulan sebelumnya, tapi ya bulan-bulan ini sebenarnya lagi sibuk-sibuknya gitu. Apalagi gue harus hari ini sudah memulai bimbingan online, sudah semangat lagi lah. Yang dulunya patah sekarang udah semangat lagi, bahwasanya untuk tahun depan udah offline gitu, kerja terus di samping kerja juga ya gitu, jadi nggak biasa aja gitu untuk mengatur waktu. Oh iya, mungkin di video-video selanjutnya gue akan melanjutkan konten gue sih sebagai apa ya, bukan motivasi ya, tapi aslinya itu buat motivasi diri sendiri gue lah, yang gue ungkapin gue salurkan di media gitu. Ya siapa tahu ada bermanfaatnya buat orang lain gitu ya, nggak ya kepengen juga sih untuk dijadikan bahan motivasi orang lain, nggak juga gitu. Karena bulan-bulan kemarin juga gue merasakan sendiri gitu, butuh motivasi dan dorongan saat lemah gitu kemarin. Coba bayangkan target mau wisuda nggak jadi wisuda, terus broken heart dan sebagainya, dan permasalahan silih berganti gitu. Jadi pas hari-hari itu rasanya butuh motivasi yang memang benar untuk penyemangat kita gitu loh. Jadi itu ya, teman-teman juga banyak yang tanya kenapa juga nggak dikerjain terus diupload di YouTube bang. Ya gimana ya, kadang was-was juga kita, apalagi kita nggak bisa menjadi bahan motivasi kita sendiri gitu. Ya kadang juga gua masih bawa soundtrack yang copyrighted gitu. Jadi gua nggak mungkin juga gitu ujung-ujungnya nggak bisa dimonetas. Kayak kemarin itu nggak bisa dimonetas dan kena copyright semuanya, atau malah videonya hilang gitu, malah video gue hilang gitu. Jadi gue menghindari itu. Udah ada beberapa video yang hilang gara-gara copyright itu, ada antisipasi aja. Nah terus kenapa gue mau mulai lagi, memang jujur misalnya nih kita lihat di artikel-artikel sekarang gitu, atau banyak di interview atau podcast orang-orang gitu, pada bilang sebenarnya konten kreator itu adalah job of the future gitu. Apalagi sekarang kan lagi pandemi gini, orang-orang semua serba online gitu, beli makan aja online, pokoknya serba online lah. Semua activity serba via Zoom, via Meet, yang lain-lain gitu. Nah konten kreator itu merupakan job of the future, dimana nantinya orang itu akan lebih bergantung ke personal marketing gitu, content creation-nya segala macam ya. Jadi ada baiknya juga gua ngikutin ya, karena kan bukan zaman yang ngikut kita gitu kan. Pernah ada pepatah seperti itu ya, bukan zaman yang mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti zaman gitu. Kalau kita nggak ngikuti zaman ya udah lenyap. Jadi gua ikut belajar lah jadi seorang content creator yang lebih prepare lagi gitu. Prepare. Lalu yang kedua, gue pingin bring value gitu, bring value to others gitu. Kayak sering lihat gak sih banyak orang tuh di YouTube-nya dia itu solving problem gitu, atau banyak mereka yang menyediakan solusi dari masalah kita gitu. Gue kepinginnya itu jadi pengalaman gue, gak bisa jadi pembelajaran bersama atau buat orang-orang yang nonton gitu loh. Karena ada quote yang bilang jadi setiap kalian punya masalah, mendingan kalian belajar di ruang lain aja kan, daripada jangan sampai kalian kena masalah terus nggak tahu solusinya kan gitu. Jadi gitu, gue cuma share motivasi diri nantinya dari pengalaman gue sebelumnya dan keahlian gue. Jadi gue bisa ngebantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah hidup. Lah beban banget nyelesain masalah hidup sendiri aja nggak bisa, apalagi nyelesain masalah hidup orang. Ya setidaknya udah membantu memberikan solusi lah buat mereka. Oke, kalau gitu tungguin aja next video gua bakal bikin apa. Mungkin nanti kayak podcast sih, menawarkan sebuah solusi tapi bentuk podcast. Mungkin kayak tadi yang gue bilang, gue akan membahas motivasi diri saya sendiri gitu, dari pengalaman gue yang pernah gue jalani. Ya semoga aja konten gue ini bisa bermanfaat, bisa